Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Kejiger. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat angler se-Nusantara Indonesia. Begitupun sahabat-sahabat Kejiger yang ada di Malaysia sana. Salam sehat bersama keluarga. Dan sahabat mancing yang baru menemukan channel ini, saya kira mendukung channel ini dengan mengklik subscribe, karena tanpa subscribe dari kalian channel ini tidak ada apa-apanya. Dan tekan like jika dirasa bermanfaat. Kali ini saya akan melakukan sebuah perbandingan antara dua rod yang menjadi dilema beberapa belakangan ini. Bagaimana Daido Poseidon jika dibandingkan dengan Daido Trisula Pro Series. Berikut perbedaannya. Baik sahabat mancing, ini di depan kita sudah ada dua joran. Satu dari joran Trisula dan satu dari joran Daido Poseidon Tournament. Nah, kedua berasal dari brand Daido yang akhir-akhir ini memang sempat viral dan memiliki banyak minat. Ya, terbukti dengan beberapa stok yang ada di all shop, semuanya laku habis terjual. Baik, saya akan melakukan sebuah perincian atas perbedaan dari kedua joran ini. Saya mulai dari joran Daido Trisula Pro Series. Yang pertama kita membandingkannya dari sisi handle. Ya, di bagian handle baik Trisula maupun Daido Poseidon terlihat perbedaannya yang sangat jauh berbeda. Jika Trisula Pro Series menggunakan fiber di bagian handle ini, sementara di Daido Poseidon masih mempertahankan busa Eva. Saya rasa itu adalah sesuatu yang bagus ya. Ya sebenarnya persoalan selera sih, tapi berdasarkan kenyamanan dan keamanan mungkin yang busa Eva lebih baik. Ya, karena ini adalah tahan pecah. Sementara di Daido Trisula ini rawan pecah jika terinjak. Kita bergeser sedikit di bagian holokarbon. Terlihat jelas ya di depan kita holokarbon milik Daido Poseidon maupun di Trisula Pro Series itu dimensinya sama ya, sama-sama punya ketebalan sama, lingkaran dan diameter milimeternya sama. Kita bergeser di bagian reel seat. Ya seperti biasa, Daido Poseidon ciri khasnya adalah menggunakan reel seat yang mirip dengan Maguro dan beberapa joran-joran relix yang lain misalnya. Sementara di Daido Trisula Pro Series masih mempertahankan model reel seat dari Trisula lama, yaitu modelnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Nah, sementara di Daido Poseidon itu ciri khasnya menggunakan reel seat seperti ini. Ini ya, penguncinya juga seperti ini ya. Kalau di Pro Series di sini semua plastik full, sementara di sini punya pelapis di luar supaya plastiknya lebih kuat. Nah ini dari sisi reel seat sangat jauh berbeda ya, tidak ada kemiripan sama sekali. Dari segi reel seat untuk kaki reel atau reel foot pada sebuah reel sebenarnya lebih menang sedikit di Daido Poseidon ya, karena sini bisa masuk untuk berbagai ukuran. Karena pada dasarnya reel seat ini memang didesain untuk masuk mulai dari ukuran 1000 hingga 8000 ini bisa masuk. Sementara di Daido Trisula Pro Series itu saya pernah mencobakan memasukkan Maguro expander, kemudian memasukkan reel ukuran 8000 dari merek lainnya, itu tidak bisa masuk. Nah, karena di bagian sini masuk tapi di bagian ininya yang tidak bisa. Jadi ini kelemahan daripada reel seat yang bermodel seperti ini. Sebaliknya jika di Daido Poseidon itu kelebihannya adalah reel seatnya bisa masuk beberapa tingkatan ukuran reel hingga sampai di ukuran reel 8000. Perbedaan berikutnya ada di bagian busa Eva. Daido Trisula Pro Series itu menambahkan busa Eva yang membuat dia lebih elegan dan lebih nyaman digenggam saat kita fight di bagian reel seat paling atas. Sementara di Daido Poseidon itu tidak ada. Nah, justru di Daido Poseidon memberikan busa Eva itu di bagian bawahnya. Sebaliknya di Daido Trisula Pro Series tidak ada busa di bagian bawah sini. Nah, jadi tergantung selera kita saat fight, apa kita ingin menggenggam di bagian depan reel atau kita menggenggam di bagian belakang reel. Nah, jadi masing-masing punya selera saat kita fight. Kemudian kita bergeser di bagian blank rod. Lingkaran diameternya sama ya, sama-sama menggunakan joran solid karbonnya. Kemudian ada menarik ini.
itu pada bagian ring guide. Walaupun sama-sama menggunakan ring guide berjumlah 7, tetapi ring guide milik Poseidon itu kekuatannya sih menurut versi saya, bahwa ring guide yang berkaki 3 itu lebih kuat dibandingkan ring guide yang berkaki tunggal macam ini, LIOG konsep. New konsep ini sebenarnya tidak terlalu kuat ya, ini mudah digoyang seperti ini. Nah, kalau ring guide yang berkaki 3 itu susah, itu kuat, tidak bisa digoyangkan macam ini. Nah, kalau di konsep lama perbedaannya seperti ini. Ini lengkungan kakinya luas, sementara di LIOG ring guide new concept itu kakinya agak lancip seperti ini. Ya, berbeda ya. Oke. Nah, kita berpindah di bagian maksimal power ya. Kalau di reel kita katakan maksimal drag, kalau di joran atau di blank rod kita menggunakan istilah maksimal power atau power max. Power max pada Daido Poseidon itu mencapai 10 hingga 15 kilo ya. Sementara untuk power max di Daido Trisula Pro Series mencapai power max 15 hingga 20 kilo untuk P24. Untuk lure wake maksimal 200 gram. Akan nyaman ketika bendingannya menggunakan metal jig misalnya. Itu maksimalnya 200 gram. Sementara di Daido Trisula Pro Series maksimal jignya juga sama, yaitu 200 gram. Ada hal yang paling penting untuk saya jelaskan di review kali ini. Itu di top ring bagian paling atas, Poseidon itu memiliki ring guide seperti ini. Panjang, kaki tiganya panjang. Sedangkan di bagian ring guide milik Trisula Pro Series itu ring guide-nya kecil seperti ini. Ini Trisula, ini Poseidon. Seperti ini Poseidon. Nah, dan seperti ini Trisula Pro Series. Baik, kita bending sedikit seperti apa kelengkungannya. Ini milik blank rod milik Daido Poseidon. Ya. Terlihat ya. Seperti apa akurasi kelengkungannya. Kemudian kita tes akurasi bendingan daripada Trisula Pro Series ini. Nanti saya akan buat kesimpulan. Sama ya, saya melihat ada kesamaan. Saya merasakan ada kesamaan, tidak ada yang lebih kaku dari antara keduanya. Dan kedua-duanya total panjangnya ya saya ukur tadi yaitu sekitar 180 cm atau 1 meter 80 cm. Demikian apa yang saya sajikan pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya. Tidak ada yang saya harapkan kecuali hanya dukungan kalian semua dengan cara mengklik subscribe, like, dan komen jika ada dipertanyakan. Salam dari saya, salam Angler Mania. Sampai jumpa di video berikutnya.